mendengarkan ini. Aku masih kangen, itu wajar. Tapi, aku tenang, aku utuh, aku nyaman. Perasaan ini hanya lewat, bukan untuk aku turuti. Aku kuat, meskipun hatiku sedang belajar melepaskan. Pernah nggak sih kamu tahu hubungan itu nyakitin, tapi kamu tetap bertahan? Bukan karena bahagia, tapi karena nggak bisa lepas. Aku pernah ada di posisi itu, fase dimana aku selalu nunggu kabar dari dia. Ngebalas chat dia cepat, tapi dia datang pergi sesuka hati. Aku tahu aku sakit. Aku tahu aku sering nangis. Aku tahu aku nggak dihargai. Tapi anehnya, aku tetap milih dia. Bukan karena dia sempurna, tapi karena aku terlalu melekat. Aku takut kehilangan dia, padahal setiap hari aku kehilangan diriku sendiri. Aku mulai sadar, ternyata itu bukan cinta. Itu ketergantungan. Itu kebiasaan. Itu luka yang aku pelihara sendiri. Aku selalu berharap dia berubah, padahal yang harus berubah itu aku. Sampai akhirnya aku capek. Capek nunggu, capek berharap, capek jadi satu-satunya yang berjuang. Dan di situ aku sadar, kalau aku terus begini, aku gak akan pernah sembuh. Berhenti melekat itu bukan berarti kamu gak sayang. Tapi kamu mulai sayang sama diri sendiri. Kamu mulai sadar bahwa cinta yang sehat itu gak bikin kamu cemas setiap hari. Cinta yang sehat itu tenang, pasti, dan gak bikin kamu kehilangan diri sendiri. Kalau kamu lagi di posisi ini, pelan-pelan ya. Gak harus selalu kuat, gak harus langsung lupa. Cukup mulai dari satu hal, berhenti menggantungkan kebahagiaanmu ke dia. Karena kamu juga pantas bahagia tanpa harus terluka terus-menerus. Hai, aku Febrianilia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa kamu subscribe dulu. Aku ada di YouTube, aku ada di Instagram, aku juga ada di TikTok. Jangan lupa follow ya. Cara lepasnya gimana? Susah banget kan kalau udah kecintaan, udah melekat, udah terbiasa ada dia. Ketika dia nggak ada, kayaknya benar-benar kosong, hilang, bikin depresi, bikin nangis, bikin nggak mau ngapa-ngapain. Gini, lepas itu bukan soal langsung nggak sayang lagi, tapi soal pelan-pelan mengurangi keterikatan yang bikin kamu sakit. Aku kasih cara yang real, tapi bisa kamu lakukan pelan-pelan. Ini bukan teori doang. Yang pertama, terima dulu. Kamu memang masih sayang. Jangan dipaksa harus nggak cinta. Semakin kamu nolak perasaan itu, semakin kamu kejar dia diam-diam. Ganti mindset kamu. Aku masih sayang, tapi aku juga mau sembuh. Nah, yang kedua, kurangi akses, bukan langsung hilang. Kalau langsung cut off atau kalau langsung cut off total, biasanya langsung kambuh. Mulai dari nggak nunggu chat dia, balas chat nggak harus cepat, stop stalking itu penting banget. Karena kalau kamu sering lihat dia, lukanya terbuka lagi. Yang ketiga, bedakan cinta versus ketergantungan. Jujur deh ke diri sendiri. Kamu kangen dia atau kamu kangen perasaan diperhatiin? Kadang yang bikin susah lepas itu bukan orangnya, tapi rasa nyaman yang pernah ada. Yang keempat, tarik kembali posisi ke kamu. Selama ini energi kamu ke dia terus. Sekarang dibalik. Mulai rutinitas baru kayak olahraga ringan, nonton, belajar hal baru, ngobrol sama temen, sama keluarga.
Isi waktu kosong karena kosong itu sama dengan kepikiran dia. Intinya, jangan kasih ruang kosong buat overthinking. Yang kelima, latih detachment. Apa itu? Lepaskan tanpa benci. Ini kunci paling penting. Kamu gak perlu benci dia. Kamu cuma perlu berhenti berharap dia berubah. Tanamkan ini, aku gak bisa kontrol dia, tapi aku bisa pilih diriku. Yang keenam apa? Setiap mau balik lagi, ingat ini. Tulis atau ingat, berapa kali kamu nangis karena dia? Coba hitung. Berapa kali kamu ngerasa gak dihargai? Hitung lagi. Berapa kali kamu nunggu tanpa kepastian? Ayo hitung. Bukan buat nyakiti diri sendiri, tapi buat ngelindungi diri. Yang ketujuh, buat batasan kecil. Misalkan contoh, gak chat duluan, gak curhat ke dia lagi, gak berharap dia berubah dalam waktu dekat, gak usah ekstrim, yang paling konsisten. Kamu gak susah lepas karena dia hebat. Kamu susah lepas karena kamu sudah terbiasa mencintai dia sendirian. Dan sekarang tugas kamu bukan ngejar dia lagi, tapi balik ke diri kamu yang dulu hilang. Kamu boleh ikuti atau cukup dengarkan saja. Ini afirmasi untuk melepaskan keterikatan. Bisa kamu baca pagi sebelum tidur atau saat kepikiran dia. Aku menerima bahwa aku pernah sangat mencintainya, dan itu benar. Aku memilih sembuh. Aku belajar melepaskan. Aku mengikhlaskan. Aku utuh. Aku sedang menemukan kembali diriku. Kebahagiaanku adalah atas diriku sendiri. Aku pantas mendapatkan cinta yang tenang, pasti, dan tulus. Setiap hari aku semakin kuat. Aku menarik yang memang untukku. Aku percaya yang benar-benar mencintaiku akan selalu hadir dan membuatku merasa nyaman. Hari ini aku memilih diriku sendiri. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kangen, kamu boleh dengarkan ini. Aku masih kangen, itu wajar. Tapi, aku tenang, aku utuh, aku nyaman. Perasaan ini hanya lewat, bukan untuk aku turuti. Aku kuat, meskipun hatiku sedang belajar melepaskan. Aku bahagia, aku nyaman, aku tenang, aku kembali ke diriku, aku punya diriku. Ucapkan pelan dan sadar, bukan sekedar baca. Tarik nafas dalam saat baca, ulangi 3-5 kali, rasakan, jangan buru-buru. Kenapa yang menjauh tidak perlu dikejar? Ini bukan karena soal gengsi, tapi soal harga diri dan realita hubungan. 1. Yang mau gak akan menjauh. Orang yang benar-benar ingin kamu, dia gak akan bikin kamu bingung. Kalau dia menjauh, itu artinya dia lagi ragu atau dia memang tidak memilih kamu sepenuhnya. Dan cinta yang setengah-setengah itu selalu nyakitin. Yang kedua, mengejar orang yang menjauh sama dengan kamu yang kehilangan diri. Semakin kamu kejar, makin overthinking. Kamu makin nunggu, kamu makin bergantung. Sementara itu belum tentu bergerak ke arah kamu. Akhirnya kamu capek sendiri. Yang ketiga, kamu gak bisa meyakinkan orang untuk mencintai kamu. Ini yang paling pahit tapi nyata. Sehebat apapun kamu, perhatian, sabar, setia, kalau dia nggak punya rasa yang sama, kamu cuma akan jadi orang yang terlalu berusaha sendirian.
Cinta itu bukan diperjuangkan sendirian. Yang keempat, yang kamu kejar biasanya makin menjauh karena dia merasa kamu akan selalu ada. Dia jadi nggak menghargai atau tidak punya niat serius. Energi kamu jadi ngejar, bukan dipilih. Yang kelima, berhenti mengejar bukan berarti kalah. Justru itu tanda kamu sadar, aku nggak mau lagi memaksa seseorang tinggal. Itu bukan karena kamu lemah, itu dewasa. Kalau dia menjauh, biarkan. Kalau dia kembali dengan usaha yang jelas, kamu dipertimbangkan. Tapi kalau kamu terus mengejar, kamu hanya ingin mengajarkan dia bahwa kamu akan tetap ada, walaupun dia tidak memperjuangkan kamu. Kalau kamu ada di posisi ini sekarang, wajar banget kalau kamu merasa berat banget. Karena yang kamu lepas bukan cuma orangnya, tapi juga harapan. Dia datang kepada kamu setelah kamu tenang, setelah kamu stabil, setelah kamu stop mikirin dia. Dan anehnya, kalau kamu bisa di fase itu, dia benar-benar kayak pengen balik lagi sama kamu. Manifestasi cinta mengejar itu bukan berarti kamu diam pasif, tapi kamu mengubah energi dari butuh dia jadi aku sudah cukup. Aku jelasin dan kasih prakteknya biar kamu jalani. Apa itu tanpa mengejar? Bukan berarti kamu cuek dingin, tapi gak maksa dia hadir, gak nunggu dia terus, gak menjadikan dia sumber bahagia. Kamu tetap terbuka tapi tidak bergantung. Beda ya. Jadi prinsip utamanya itu manifestasi cinta yang sehat. 1. Jadi versi yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin dicintai dengan perhatian, konsisten, tulus, kamu duluan yang jadi itu. Ya, karena energi itu yang kamu pancarkan. Perhatiin dulu diri kamu. Kasih ketulusan ke diri kamu. Cintai dulu diri kamu. Energi itu akan terpancar, maka orang di sekeliling kamu akan ikut terbawa dengan energi itu. Yang kedua, rasa sudah punya bukan kekurangan. Gini, bukan aku butuh dia biar bahagia, tapi aku sudah bahagia kalau dia datang, itu bonus. Ini yang bikin kamu nggak ngejar, kamu stabil dengan atau tanpa dia tetap bahagia. Yang ketiga, lepaskan kontrol. Kamu nggak bisa atur kapan dia berubah, kapan dia balik, bagaimana dia mencintai. Yang kamu bisa atur cuma bagaimana kamu memperlakukan diri kamu. Kamu tenang, kamu nggak nunggu, kamu stabil, energi kamu penuh cinta. Afirmasi lagi nih, aku ucapkan pelan. Aku tidak mengejar cinta, aku menarik cinta yang memang untukku. Aku berharga bahkan tanpa dia. Dan yang tepat akan melihat itu tanpa aku harus memaksa. Aku melepaskan yang tidak pasti dan membuka ruang untuk yang benar-benar memilihku. Cinta yang datang padaku adalah cinta yang tenang, jelas, dan tidak membuatku ragu. Aku pantas dicintai dengan mudah, bukan diperjuangkan sendiri. Kamu boleh visualisasi 3 menit, bayangkan kamu lagi bahagia tanpa dia. Kamu dicintai dengan cara yang sehat. Kamu gak cemas, gak nunggu, rasakan bukan cuma dipikirin aja. Rasakan, tenang. Habis itu detachment. Setiap kepikiran dia ganti ke kalau dia untukku, dia akan datang dengan usaha. Kalau tidak, yang lebih baik akan datang. Habis itu stop energi. Ngejar diam-diam. Misal stalking dia, nungguin chat, berharap dia berubah. Ini ngejar versi halus. Tetap hitungannya ngejar. Manifestasi itu bukan bikin orang tertentu jadi milik kamu, tapi menarik cinta yang sesuai dengan energi kamu sekarang. Jadi bisa saja dia berubah dan datang lebih baik, atau kamu dipertemukan dengan yang jauh lebih tepat. Saat kamu berhenti mengejar, justru di situ kamu mulai dipilih karena kamu enggak lagi memohon cinta,
kamu menjadi seseorang yang layak dipilih tanpa harus diminta. Kalau video ini berguna buat kamu, jangan lupa kamu share ke saudara-saudara kamu, ke teman-teman kamu, ke orang-orang yang kamu cintai, biar mereka juga merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.